Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirmara Butar-Butar dengan NIM 2105040044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai putusan kasus hak tanggungan, di mana putusan yang saya ambil itu dari putusan nomor 3418K garing PDT garing 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit untuk memenuhi tugas saya, yaitu dari mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Langsung saja masuk ke pembahasan. Pada penjelasan kali ini saya memberikan beberapa contoh putusan. Saya mencantumkan yang pertama yaitu putusan nomor 38 garing PDT titik BTH garing 2019 garing PN TSM. Yang kedua adalah putusan nomor 119 garing PDT titik G garing 2020 garing PN SKT. Yang ketiga adalah putusan nomor 2019 garing PDT garing 2019 garing PT DPS. Yang keempat adalah putusan nomor 464 garing PDT garing 2019 garing PT MDN. Dan yang terakhir adalah putusan Mahkamah Agung nomor 3418 K garing PDT garing 2019. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya jelaskan di video ini yaitu mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 3418 K garing PDT garing 2019. Putusan Mahkamah Agung nomor 3418 K garing PDT garing 2019 tanggal 16 Desember 2019, Uluan Hasibuan lawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang garing KC Sibuhuan dan kawan-kawan. Kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai putusan ini, yaitu putusan nomor 3418K garing PDT garing 2019. Demi keadilan berdasarkan keutuhan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara Uluan Hasibuan bertempat tinggal di Desa Simanuldang, Jahe, Kecamatan Ulu Burumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai pemohon kasasi dengan lawan. Yang pertama adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Kantor Cabang garing KC Sibuhuan, berkedudukan di Jalan KI Hajar Dewantara Padang, Luar Barumun, Padang Lawas. Adapun yang kedua adalah pemerintah RI C garing Q, Menteri Keuangan RI C garing Q, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C garing Q, Kanwil DJKN Sumatera Utara C garing Q, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Padang Sidempuan, berkedudukan di Jalan Kenangan nomor 99, Ujung Padang, Padang Sidempuan. Dan yang ketiga adalah Pita Gabena, bertempat tinggal di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Para termohon kasasi, Mahkamah Agung tersebut membaca surat-surat yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, pelawan dan perlawanannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengabulkan permohonan pelawan, 2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikat baik atau good opposition. Teman-teman sekalian, yang poin ketiga adalah menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh terlawan 2 atas permintaan terlawan 1 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang poin keempat adalah menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh terlawan 2 atas permintaan terlawan 1 adalah perbuatan melawan hukum atau unrechtmatig deed, serta bertentangan dengan poin pertama bertentangan dengan pasal 26
Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR garing 258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri dalam kurung bukan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93 garing PMK titik 06 garing 2010 junto peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106 garing PMK titik 06 garing 2013. Yang kedua, bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelumnya ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi HIHOTEK yang diatur dalam HIR garing RBG berlaku terhadap hak tanggungan. Poin ketiga adalah bertentangan dengan pasal 1211 KUH Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum atau pengadilan negeri. Yang poin keempat adalah bertentangan dengan pasal 200 ayat 1 HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri atau dalam perkara EQ pengadilan negeri Padang Sidempuan untuk memerintah kantor lelang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Padang Sidempuan untuk menjualnya atau bukan pelaku usaha yang meminta kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Poin kelima adalah bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3210 K garing PDT garing 1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan atau fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR garing 258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri. Poin keenam adalah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis hierarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, yang keenam adalah peraturan daerah provinsi, yang ketujuh adalah peraturan daerah. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Inkes nomor 93 garing PMK. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Inkes nomor 93 garing PMK titik 06 garing 2010 junto peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106 garing PMK titik 06 garing 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan. Poin yang kelima adalah pada bagian ini adalah menghukum Pinta Gabena atau terlawan 3 untuk mematuhi putusan ini atau amar putusan ini. Yang keenam adalah menghukum terlawan 1 dan terlawan 3 untuk membayar ongkos perkara ini, atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Padang Sidempuan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum atau ex equo et bono, menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut terlawan 1 mengajukan ekspesi yang pada pokok-pokok sebagai berikut. A. Gugatan perlawanan penggugat kabur dan tidak jelas atau exceptio absurd libel. B. Gugatan pelawan salah alamat atau error in persona, menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut terlawan 3 mengajukan eksepsi yang pokoknya gugatan tidak jelas atau absurd libel, bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan nomor 56 garing PDT
titik PLW garing 2017 garing PN titik PSP tanggal 26 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi terlawan 1 dan terlawan 3 untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Pertama, menyatakan pelawan bukan pelawan yang benar. Yang kedua adalah menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya. Yang ketiga adalah menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.196.000 dalam tingkat banding. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan nomor 348 garing PDT garing 2018 garing PT MDN tanggal 31 Januari 2019 menimbang bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kapaniteran Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2019 menimbang bahwa permohonan kasasi equal beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima, menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pemohon kasasi meminta agar yang pertama adalah menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yang kedua mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi secara keseluruhan, yang ketiga adalah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan perkara nomor 56 garing PDT titik PLW garing 2017 garing PN PSP tanggal 26 Juni 2018 Jukto Pengadilan Tinggi Medan perkara nomor 348 garing PDT garing 2018 garing PT strip MDN tertanggal 31 Januari 2019. Poin keempat adalah menghukum termohon kasasi 1, termohon kasasi 2, dan turut termohon kasasi 3 untuk membayar ongkos perkara ini, bahwa terhadap memori kasasi tersebut para termohon kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi, menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Fakti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan. Judex Fakti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan telah tepat dan benar, bahwa pelawan selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan dengan terlawan satu selaku kreditur, di mana pelawan telah wan prestasi dan telah diperingatkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, terlawan satu berhak menjual lelang objek sengketa dan setelah dilakukan melalui terlawan 2 sesuai prosedur dan sebagai pembeli lelang adalah terlawan 3 merupakan pembeli yang beretikat baik. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan kasasi Oluan Hasibuan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, yang pertama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Oluan Hasibuan tersebut. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH LLM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Anna Samyati SHMH dan Doktorandus Muhammad Yunus Wahab SHMH, Hakim-Hakim Agung sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Hari Widya Pramono SHMH, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak hakim anggota tertanda tangan Maria Anna Samyati SHMH, Ketua Majelis tertanda tangan Prof. Dr. Takdir Rahmadi SHLMM, juga Dr. Andus Muhammad Yunus tertanda tangan. Demikian yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai putusan nomor 3418K/RT/2019. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.